wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emandiantoro, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Pram Mudianto, mata kuliah Change Management atau manajemen perubahan. Mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi dikenal dengan Change Management atau manajemen perubahan. Manajemen perubahan menurut Renal Kasali bahwa manajemen perubahan pada dasarnya bukanlah menerapkan teknologi, metode, struktur, atau manajer-manajer baru, melainkan mengubah cara manusia dalam berpikir dan berperilaku. Pada intinya, manajemen perubahan meliputi 3 tahapan penting. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, pengelolaan hasil perubahan. Pada fase perencanaan terdapat 6 langkah. Yang pertama, membangun action of urgency. Langkah ini sebaiknya dilakukan ketika organisasi dalam kondisi baik, sebab bila mana dalam kondisi kritis perubahan akan sangat berat. Maka dilakukan dalam kondisi yang baik sehingga menuju perubahan yang lebih baik. Yang kedua, menentukan apa yang ingin diubah serta merumuskan tujuan perubahan itu sendiri, di mana dalam langkah ini pemimpin harus sanggup membangun visi strategis untuk perubahan lebih terarah. Jadi pemimpin memiliki visi misi strategis untuk membangun organisasi agar tertata dan terarah. Yang ketiga, membangun antusiasme anggota organisasi untuk berubah, di mana pemimpin harus mampu mengajak orang-orang untuk dapat diajak berubah. Yang keempat, mengurai perihal kompetensi. Apa yang harus ada untuk mencapai tujuan perubahan? Ini akan melahirkan strategi pelatihan, apa yang dibutuhkan menunjang kompetensi jangka panjang yang dibutuhkan saat ini dan nanti. Jadi mengurai kompetensi untuk mencapai tujuan perubahan atau melahirkan strategi pelatihan. Yang kelima, menyiapkan infrastruktur penunjang seperti reward system, indikator kerja, teknologi informasi bila perlu membentuk tim pengelola manajemen perubahan. Yang keenam, menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Bila segalanya telah siap, maka tinggal pelaksanaannya. Terkadang kita semua sudah siap, tapi kapan kita mau melakukan perubahan itu? Selanjutnya, fase implementasi merupakan fase di mana perjalanan perubahan dilakukan pada masa ini. Peran pemimpin sangat penting dalam menentukan keberhasilan perubahan organisasi, di mana dalam menghadapi situasi yang terjadi, pemimpin harus mampu membuat keputusan yang strategis dan konsisten melaksanakan keputusan tersebut. Peran pemimpin yang sangat penting di sini adalah pemimpin sebagai pembuat keputusan atau decision maker. Kemampuan pemimpin dalam berkomunikasi dan peran pemimpin sebagai motivator. Selain itu, dalam fase ini didukung anggota organisasi terhadap perubahan sangat penting. Jadi, dukungan anggota organisasi terhadap perubahan ini sangat penting dalam fase implementasi ini. Kalau tidak ada dukungan dari anggota organisasi, ya sangat sulit juga. Nah, menurut Roger dan Kishgai bahwa ada 5 kelompok karyawan dalam menghadapi perubahan, yaitu yang pertama adalah early adopters.
adalah orang-orang yang langsung menerima perubahan. Yang kedua, early majority adalah orang-orang yang mengakui perlunya perubahan tetapi tidak langsung menerimanya. Yang ketiga, undecided adalah orang-orang yang menunggu kemana angin bertiup. Late majority adalah orang-orang yang cemas terhadap kondisi yang berkembang, terutama pengaruh perubahan terhadap dirinya. Yang kelima, light adapters adalah perubahan yang terang-terangan menolak perubahan returns. Dan kalangan returns dipercaya akan selalu ada dalam perubahan tersebut. Nah, dari 5 kelompok karyawan itu, ataupun dalam 5 kelompok organisasi itu, Anda ada pada posisi yang mana? Nah, pemimpin dituntut untuk mengelola resistensi ini dengan baik, sehingga menyadari dan bersedia bersama mendukung perubahan. Bila berbagai cara komunikasi, diskusi, negosiasi, bahkan manipulasi tidak berhasil, maka pemimpin dapat mengambil tindakan tegas. Selanjutnya, yang terakhir, fase pengelolaan hasil perubahan. Jika keberhasilan belum tercapai, maka pemimpin harus mengkoreksi dan melakukan evaluasi kekurangan dan kelemahan yang ada. Tetapi jika kesuksesan yang diraih pemimpin berada posisi yang menyenangkan, jadi kalau sumpamanya sudah sukses, ini harus dipertahankan. Bila mana dalam kondisi yang tadi dijelaskan, maka harus ada evaluasi. Perubahan dalam organisasi dimulai dari pemimpin. Perubahan organisasi dimulai dari seorang pemimpin. Tetapi tidak hanya cukup dari seorang pemimpin saja. Tidak cukup dari seorang pemimpin saja. Renal Kasali menyatakan bahwa perubahan menuntut adanya 5 hal sekaligus. 5. Yang pertama, vision, yaitu visi tentang masa depan. Kedua, skill, yaitu keterampilan untuk mampu melakukan tuntutan baru yang harus terus dipelihara, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Yang ketiga, inventif, yaitu insentif yang memadai, baik langsung atau tidak langsung, cash maupun non-cash, individual maupun kelompok. Yang keempat, resource, yaitu sumber daya yang memudahkan ruang gerak dan pertumbuhan. Yang kelima, action plan, yaitu rencana tindakan yang diintegritaskan dalam langkah-langkah yang spesifik, terencana, tertulis, dan dimengerti oleh semua pelaku yang terlibat. Nah, action plan ini harus perencanaan yang matang. Jadi bukan hanya seorang pemimpin yang tahu, tapi seluruh organisasi dan anggota ini agar mudah dimengerti. Dan setelah mengetahui apa yang harus dirubah, maka pada tahapan pelaksanaan, agen perubahan atau agent of change dapat melakukan proses perubahan dengan cara yaitu mencairkan kondisi organisasi, bergerak untuk melakukan perubahan dan membentuk kembali apa yang sudah diubah agar perubahan yang terjadi dapat menjadi budaya dalam organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Dr. Pramudianto. Saya ucapkan terima kasih atas pengajaran dan ilmunya yang telah diberikan dalam 1 semester ini. Saya Eman Diantoro
Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.